Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan urutan penting dalam sebuah proses manajemen pencatatan di dalam dunia retail, dari mulai melakukan purchase order dan validasi order. Sekarang, langkah terakhir dalam manajemen pencatatan itu adalah proses receiving. Perlu teman-teman ketahui bahwa, ketika kita mengelola sebuah bisnis yang bergerak di bidang retail, proses receiving ini merupakan bagian penting dalam manajemen bisnis, khususnya di bidang retail. Proses ini memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan dan dalam kondisi baik sehingga siap untuk diproses lebih lanjut. Proses receiving ini memiliki beberapa fungsi yaitu, penerimaan barang, verifikasi barang, pemeriksaan kualitas barang, dan proses pengaturan stok yang dimana nantinya stok tersebut akan dimasukkan ke dalam data inventory. Untuk melakukan proses receiving, silahkan teman-teman masuk ke dalam modul receive. Dan untuk menampilkan data yang akan dilakukan proses receiving, silahkan klik tombol View, Receive, List. Yang perlu teman-teman ketahui adalah, data yang ditampilkan di dalam modul receive ini merupakan data yang sebelumnya sudah melewati proses validasi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu di bagian modul validasi. Jadi, jika teman-teman belum melakukan proses validasi sebelumnya, maka produk yang sebelumnya diorder tidak akan bisa dilakukan proses receiving. Oleh karena di video sebelumnya ada 2 purchase order yang sudah divalidasi, maka di dalam tampilan receive order ini akan menampilkan 2 data yang siap untuk dilakukan proses receiving. Selanjutnya, silahkan klik kanan di dalam data purchase order yang akan dilakukan proses receiving untuk melihat kontrol apa saja yang tersedia. Pada bagian receive digunakan untuk melakukan proses receiving. Pada bagian cancel digunakan untuk membatalkan proses receiving. Pada bagian show produk digunakan untuk menampilkan daftar produk. Pada bagian supplier detail digunakan untuk melihat informasi supplier. Sebelum melakukan proses receiving, kita harus melakukan suatu proses yang disebut checking produk. Di mana dalam proses checking produk ini nantinya kita akan menyesuaikan jumlah kuantiti produk yang dikirim oleh supplier, apakah sama jumlahnya dengan dokumen purchase order atau tidak. Kemudian, dalam proses checking produk ini juga nantinya kita bisa melihat apakah produk yang dikirimkan oleh supplier layak untuk dijual atau tidak. Nah, dalam melakukan proses checking produk, kita harus mencetak terlebih dahulu dokumen purchase order yang sebelumnya sudah divalidasi melalui modul order. Jadi, saya akan keluar dari modul receiving terlebih dahulu, lalu mencetak dokumen purchase ordernya. Di sini, anggap saja saya sudah mencetak dokumen purchase order, dan dokumen inilah yang nantinya digunakan untuk melakukan proses checking terhadap barang yang dikirim oleh supplier ke toko kita. Selanjutnya, silahkan lakukan proses checking produk sesuai dengan dokumen purchase order ini. Anggap saja sampai tahapan ini kita sudah melakukan proses checking terhadap barang yang dikirim oleh supplier ke toko kita. Dan barang yang dikirim oleh supplier tersebut sesuai dengan dokumen purchase order yang sudah divalidasi. Selanjutnya, kita tinggal melakukan proses receiving. Kemudian, klik kanan di dalam data yang ingin kita receiving, lalu pilih receive. Maka, akan ditampilkan list produk yang akan kita receiving. Yang perlu kalian ketahui adalah, pada saat kita menekan receive, maka itu akan memicu perubahan status di dalam menu order. Saya akan keluar dari modul receiving ini, lalu menunjukkan kepada teman-teman perubahan status di dalam modul order seperti yang saya sebutkan. Nah, coba teman-teman perhatikan di bagian kolom status, ketika tadi kita menekan tombol receive, maka status dokumen purchase order ini berubah menjadi on process. Apa artinya? Status on process menunjukkan bahwa dokumen purchase order tersebut saat ini sedang dilakukan proses receiving. Dan sampai pada tahapan ini, inventory masih belum ditambahkan sampai proses receiving telah selesai. Dengan adanya fungsi seperti ini, akan sangat berguna jika teman-teman memiliki toko yang sudah memiliki struktur organisasi yang jelas. Jadi,
seorang staf dapat melihat sampai di mana purchase order yang sebelumnya sudah dibuat. Dengan melihat status di dalam order list ini yang menunjukkan on process, maka seorang staf dapat mengetahui bahwa bagian receiving saat ini sedang melakukan proses validasi. Kita kembali lagi ke dalam modul receiving dan menyelesaikan proses receiving untuk dokumen purchase order yang sebelumnya sudah di-receive. Oleh karena barang yang dikirimkan oleh supplier sesuai dengan dokumen purchase order ini, maka selanjutnya kita tinggal menekan tombol verify. Dan ketika kita sudah melakukan proses verify, maka dokumen purchase order ini sudah selesai di receiving, dan inventory akan bertambah kuantitinya sesuai dengan jumlah kuantiti yang berhasil di receiving. Pada tahapan proses receiving ini, diharapkan kalian agar berhati-hati. Pastikan selalu agar produk dan kuantitinya sesuai dengan barang yang dikirimkan oleh supplier. Selanjutnya, saya akan melakukan proses receiving untuk dokumen purchase order lainnya. Caranya sama saja, klik kanan, lalu pilih receive. Nah, berbeda dari dokumen purchase order sebelumnya, di mana barang yang dikirimkan oleh supplier ke toko kita sesuai. Misalnya, di dalam dokumen purchase order ini, ditemukan ketidaksesuaian antara produk yang kita order dengan barang yang dikirimkan supplier. Misalnya, produk yang kita order ke supplier, yaitu produk ini, ternyata tidak ada, jadi supplier hanya mendatangkan produk ini saja. Dalam hal ini kita bisa membatalkan untuk produk yang tidak datang tersebut dengan menekan tombol reject. Atau, misalnya, setelah dilakukan proses checking produk, ada salah satu produk jumlahnya ternyata tidak sesuai dengan jumlah yang ada di dalam dokumen purchase order. Atau juga bisa karena adanya satu produk yang rusak kemasan sehingga tidak memungkinkan untuk diterima, misalnya, dari 10 produk yang dikirim ada satu produk yang rusak kemasan, maka, dari problem yang ditemukan itu, kita bisa menyesuaikan jumlah kuantitinya di bagian kolom order quantity ini, dan kita inputkan saja nilai yang sesuai. Dalam contoh kali ini, misalnya produk ini tidak dikirimkan oleh supplier, maka kita tinggal menekan tombol reject. Jika dirasa semua datanya sudah sesuai, maka langkah berikutnya, kita tinggal menekan tombol verify. Dengan demikian, inventory akan ditambahkan berdasarkan data dan kuantiti yang ada di dalam produk list receiving, dan untuk produk yang tadi kita reject, tidak akan ikut ditambahkan. Setelah kita sudah selesai melakukan proses receiving, kita bisa mencetak hasilnya di dalam menu Receive History. Kemudian, tekan tombol View Receive History untuk menampilkan daftar dokumen yang berhasil kita receiving. Kemudian klik kanan, lalu kita lakukan proses pencetakan dokumen receivingnya dengan memilih menu Print. Kita juga bisa melihat produk yang berhasil di receiving dengan memilih menu Show Product. Ketika proses receiving sudah selesai, maka itu juga akan mempengaruhi status yang ada di dalam modul order. Saya akan coba menunjukkannya kepada teman-teman. Perhatikan, kini dokumen purchase order statusnya berubah menjadi receive, yang berarti dokumen purchase order ini telah selesai di receiving. Lalu, kita juga bisa mencetak dokumen receivingnya dengan cara klik kanan, kemudian pilih Print Preview, lalu pilih Receive. Baik, mungkin cukup sekian video penjelasan tentang modul receiving ini, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Di video berikutnya, saya akan menjelaskan fungsi duplikat order dan aturan dalam menghapus dokumen purchase order. Saya mohon maaf jika di video penjelasan kali ini saya menggunakan voice over buatan karena alasan efisiensi pembuatan dokumentasi yang ingin saya kebut. Saya ingin lebih fokus untuk mengembangkan aplikasi ModuFusion ini secepatnya agar edisi komunitas dapat segera dirilis. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Sekian, dan terima kasih.